Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG yang hari ini naik 0,8% ya ke level 6.819. Kira-kira besok gimana untuk IHSG? Kalau lihat candlenya sih lumayan bagus ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget untuk kenaikannya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana? Hari ini IHSG tanggal 19 Januari secara keseluruhan untuk asingnya net buy ya. Hari ini untuk asingnya masuk lumayan banyak di IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng yang paling banyak dibeli oleh asing. Untuk yang pertama itu ada Astra. Jadi untuk Astra hari ini asingnya masuk lumayan banyak 147 M setelah beberapa waktu terakhir ini terus keluar. Hari ini asingnya masuk di saham Astra 147,2 M ya. Selain di Astra, hari ini untuk asingnya juga masuk di MDKA, Bank BRI, Goto UNTR ya. Di MDKA asingnya net buy 115 M, di BBRI hari ini asingnya net buy 110 M, di Goto asingnya net buy 84 M. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini masih yang pertama ada BBCA, cuman 28,5 M aja, nggak banyak-banyak banget ya. Kemudian Inco, Bank Mandiri, Pegas. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy di IHSG. Mudah-mudahan untuk besok IHSG masih bisa hijau dan resisten selanjutnya, target price untuk IHSG selanjutnya di area 6.874 ya. Oke, itu untuk IHSG, mudah-mudahan besok masih bisa hijau. Mungkin di awal market kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan hijau dulu untuk IHSG. Yang pertama kita cek saham Goto ya, dan untuk saham Goto hari ini naik ya, naik 0,88%, naik 1 poin aja ke level 115. Dan untuk Goto hari ini open gap bawah, tadi open di 113, sempat turun ke area 111 tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana untuk Goto? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya sih net buy ya. Untuk Goto hari ini aslinya net buy 84 M. Kalau kita cek siapa yang masuk di saham Goto hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan yang masuk ZP, BK, AK, dan mereka itu asing ya. ZP, BK, AK versi asing. ZP versi asing masuk 52,5 M, BK masuk 26,7 M, AK asing masuk 14,4 M. Dan untuk asingnya yang keluar hari ini ada CC net sell 11,3 M. Dan sebenarnya untuk Goto hari ini didistribusi cukup banyak ya oleh KZ asing dan KZ lokal. Untuk KZ lokalnya net sell 77 M ya, dan untuk KZ versi lokal ini murni 100% distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk KZ versi asingnya net sell 3,1. Jadi untuk Goto ya hari ini ada yang distribusi ini si KZ 80,3 M ya, total asing dan lokal. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego untuk Goto paling gede sih valuasinya BK, dan harga paling rendah hari ini XL dapat lagi di harga Rp15 ya, sebanyak 398.000 lot. Dan paling gede untuk harganya di pasar nego 114, dan sekarang kelasnya di 115 ya. Kemungkinan menurut besok gimana untuk saham Goto? Kalau menurut saya sih paling masih konsolidasi di atas supportnya ya. Untuk supportnya kalau setelah Fibonacci ada di 119, cuman dalam 2 hari terakhir ini level terendah untuk Goto ada di 111. Jadi 111 ini bisa jadi support ya secara histori. Kalaupun turun semoga aja nggak jebol 111 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya target penurunan selanjutnya di 108. Kalau menurut saya sih paling harganya masih konsolidasi di atas 111. Kita lihat aja besok Jumat ya untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya.
Kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini asingnya masuk ya. Hari ini asingnya net buy dan untuk harga sahamnya naik walaupun nggak terlalu tinggi 0,22% ke level 4610. Dan kalau secara teknikal sih ini berhasil breakout di atas, masih dijaga harganya di atas 4590. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal ya target selanjutnya setelah histori di sini untuk resistennya ada di 4690 ya, di area sini 1 2 hampir 3 kali ini gagal breakout. Ya mungkin setelah histori target price selanjutnya kalau besok masih naik untuk BBRI akan ke area 4690 ya, breakout di atas itu baru ngejar 4760. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI hari ini asingnya net buy 110,7 M. BBRI hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan yang masuk YU, ZP, BK, CS, KZ asing semua ini. Ya, ZP, YU, BK, CS, KZ versi asing masuk, CC asing juga masuk 15,6 M. Jadi yang distribusi untuk asingnya di saham BBRI hari ini AKRX, untuk lokalnya distribusi ya. Jadi untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, yang masuk cuman YU masuk 31,9 M aja. Cuman aslinya net buy. YU hari ini cenderung trading ya, valuasinya 279 dan net buy 73 M. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada ya akumulasinya nggak terlalu banyak, malah hampir balance ya. Ini yang net buy sama net sell. Jadi kalau lihat transaksi hari ini buat besok, buat patokan area sini aja. Kalau masih dijaga di atas 4580, 4590 ada kemungkinan untuk Bank BRI naik ya. Tapi menurut saya sih kalau lihat transaksi hari ini untuk besok paling masih konsolidasi untuk saham Bank BRI ya. Perhatikan cara ini kalau mau spekulasi buy di area 4590 kalau ada yang jaga harga ya, tapi kalau mau langsung harga ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya untuk saham BBRI hari ini, apalagi kalau IHSG besok hijau ya. Soalnya untuk hari ini untuk asingnya masuk lumayan banyak di IHSG, jadi nggak seperti waktu-waktu lalu yang ketika asingnya distribusi itu dan IHSG turun. Untuk hari ini asingnya masuk ya, dan masuknya juga lumayan banyak ya. Mudah-mudahan kalau IHSG hijau untuk Bank BRI juga bisa ikut hijau. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Yang hari ini turun 0, nggak turun sih. Jadi untuk saham BBCA hari ini tuh open gap atas ya. Secara keseluruhan ditutup surplus 0,30% untuk hari ini. Jadi untuk hari ini Bank BCA open di 8.350, sempat turun ke area 5250 tapi ditarik naik lagi. Kira-kira siapa yang naikin? Padahal untuk asingnya kan net sell ya. Dari kemarin malah asingnya net sell di saham BBCA. Untuk hari ini asingnya net sell 28,5 M, nggak sebanyak yang kemarin. Kalau kita cek di tanggal 16, untuk asingnya udah net sell 462 M. Dan kalau kita cek dari tanggal awal tahun ini untuk asingnya udah net sell 2,1 triliun ya di saham BBCA. Jadi perlu hati-hati. Dan untuk hari ini pun ya mungkin karena asingnya nggak banyak jualan ya, untuk BBCA bisa ditutup surplus walaupun cuma 0,30%. Tapi dari awal tahun untuk asingnya udah net sell lumayan banyak, 2 triliun lebih, jadi perlu hati-hati untuk saham BBCA. BBCA untuk hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang distribusi paling banyak ZP, CSAK, ZP-nya net sell 83 M, CS net sell 60 M, AK net sell 52 M, dan yang masuk
Untuk asingnya hari ini ada CC, KZ, BK, YU ya. Oke ya, sebagian asing sih masuk. Cuman gimana ya untuk saham BBCA mungkin kalau mau mulai nyicil ya, disclaimer ya. Kalau menurut saya sih paling untuk harganya masih akan konsolidasi di range area 8.200 sampai 8.375. Perhatikan saya level ini kalau bisa breakout di atas itu ya target price selanjutnya ada di 8.500 ya. Ini resisten lumayan kuat untuk saham BBCA. Tapi kalau menurut saya sih kalau besok asingnya juga masih sebagian keluar di saham BBCA, ya ada kemungkinan untuk harganya masih konsolidasi di range area 8.200 sampai 8.375. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini belum berhasil breakout ya, walaupun tadi open gap atas ya. Dan untuk saham Antam hari ini tuh open di sini 2290, sempat naik ke area 2320 cuman turun. Kira-kira besok gimana, dan turunnya ini juga pas di area apa ya? Ya kalau seperti ini berarti belum berhasil breakout ya, walaupun hari ini open gap atas, walaupun secara keseluruhan ditutup surplus 0,44% untuk saham Antam. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam. Untuk hari ini Antam tanggal 19 Januari untuk asingnya masih net buy cuman nggak terlalu banyak, 2,1 M aja. Dan kalau kita cek dari tanggal 16 untuk asingnya udah net buy 134 M di saham Antam. Jadi asingnya masih hold ya kemungkinan untuk hari ini. Coba kita cek ya. Hari ini tanggal 19 Januari untuk asingnya di saham Antam nggak banyak-banyak banget. Jadi untuk transaksi Antam hari ini cenderung didominasi oleh lokal, dan untuk secara keseluruhan juga ada distribusi ya. Ini AI, MG, GRCP, Netsel. Perlu hati-hati untuk besok hari ini yang masuk di saham Antam ada PD, XI, IJ, CS ya. Perlu hati-hati kalau lihat transaksi hari ini dan lihat candlenya ini candle bearish. Ada kemungkinan kalau langsung merah mending wait and see aja dulu ya untuk saham Antam. Tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 2270, ya disclaimer kalau ada yang mau spekulasi buy, tapi kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok merah dulu ya. Jadi jangan buru-buru entry ya, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Ya, untuk resistennya masih di sini, 2270 itu area resisten Antam ya. Ini pasti close di area resisten. Jadi kalau langsung hijau, mudah-mudahan ada yang jaga harga. Tapi kalau langsung merah, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Astra yang hari ini asingnya masuk paling banyak dan harga sahamnya naik 3% lebih ya untuk saham Astra. Apakah ini tanda-tanda mulai bullish, mudah-mudahan ya. Soalnya untuk saham Astra ini setelah koreksi lumayan dalam, untuk asingnya hari ini masuk cukup banyak dan sahamnya naik lumayan tinggi 3,5%. Sekelas Astra ASII bisa naik 3% lebih, itu cukup tinggi ya. Dan ini juga close di area resistennya ya. Hari ini langsung nyentuh dua resisten, 5.700 sudah kejebol, dan 5850 ini area resisten. Besok lihat aja kalau langsung hijau, target price selanjutnya untuk saham Astra nggak menutup kemungkinan ke area sini 6.000 ya, bisa breakout di atas itu ya, berarti ada kemungkinan mulai uptrend. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham Astra. Itu secara teknikal ya, untuk supportnya di 5.700 untuk saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya ASII, hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan sebenarnya ada akumulasi ya.
cuman belum terlalu banyak karena sebagian juga masih keluar, BK, AI, YU keluar, dan untuk yang keluar BK itu BK versi asing dan lokal ya. BK asingnya Netzel 74M, selain BK untuk asingnya yang keluar ada YU, AG, cuman sebagian asing udah mulai masuk, AK, CC, ZP, KZ, CS ya. Untuk hari ini asingnya net lumayan banyak di saham Astra, setelah keseluruhan juga ada akumulasi walaupun belum terlalu banyak. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, yang ambil di bawah kalau mau taking profit ya, atau tetap kalau masih hold ya disclaimer. Kalau langsung hijau target price selanjutnya untuk saham Astra ada di 6.000, kalaupun turun ya supportnya setelah Fibonacci ada di 5.700 ya. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan langsung hijau ya, mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Astra, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau langsung merah perlu hati-hati untuk saham Astra. Kalau naik ya target price-nya 6.000. Selanjutnya kita cek saham NICL atau kita cek saham GIA dulu ya. Saham GIA karena hari ini naik lumayan tinggi 6% setelah suspendnya dibuka ya. Hari ini naik 6%. Hari ini ya kenaikan tertinggi. Ya kemarin sih naik. GIA hari ini naik 6% ke level 106. Kira-kira besok gimana? Kalau mau nutup gap untuk saham GIA itu ya bisa kembali lagi ke harga 150-an kan ini ARB ninggalin gap down. Kalau ada yang mau goreng sih coba kita cek aja ya. Kita cek untuk transaksi GIA hari ini tanggal 19 Januari. Kok nggak keluar? Cek aja di sini ya. GIA. Hari ini tanggal 19 Januari untuk GIA secara keseluruhan sebenarnya walaupun naik ini disertai dengan distribusi ya. IU lagi. Dan IU-nya itu IU versi asing. Jadi IU asing net sell 7,1 M ya. Selain itu ada YP yang net sell 2M dan hari ini yang masuk ada PD, CCGR, market maker utamanya MGYP. Keduanya net sell ya, untuk MG-nya net sell 760 juta, YP-nya net sell 2M. Jadi market makernya cenderung scalping walaupun harga GIA hari ini naik cuma disertai dengan distribusi. Perlu hati-hati ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini ya sebenarnya agak was-was ya kalau mau entry walaupun di awal market kalau market makernya langsung harga ya ada kemungkinan hijau dulu. Tapi terlalu beresiko ya. Karena untuk hari ini pun naiknya itu malah disertai dengan distribusi. Ya, IU net sell 7,1 M. Malah IU versi asing ini 100% distribusi ya. Kalau kita cek dari tanggal 2 untuk IU udah net sell 47. Jadi untuk IU asing ini kayaknya udah kapok mungkin di saham GIA. Dia distribusi terus tidak melakukan pembelian sama sekali ya di saham GIA ini udah net sell 47 M. Kalau kita cek dari tanggal 2 Januari dari awal tahun. Oke, itu untuk saham GIA. Kalau menurut saya sih besok malah bisa turun ya. Kalaupun naik, kalau naik ya resisten cukup kuatnya di area sini sih. Soalnya di area sini udah 2 kali open gap di area sini opennya ya. Di area 110. Oke, itu untuk saham GIA. Kalaupun mau entry, bagusnya mending nunggu breakout aja ya di atas 110 atau kalau lihat transaksi hari ini amannya sih wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham GIAA. Naiknya disertai dengan distribusi. Selanjutnya kita cek saham NICL. Yang hari ini naik tipis 0,93% ya untuk saham NICL naik tipis. Walaupun candlenya merah, soalnya untuk tadi itu sempat turun ke area support 206, cuman harganya dijaga ya di area support.
close di 216. Kira-kira besok gimana untuk saham NICL? Secara teknikal untuk supportnya ya masih di 206 dan resistennya ada di 254. Kalau kita cek apakah masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham NICL. Hari ini aslinya net sell 6,2 M ya. Hari ini tanggal 19 Januari untuk NICL secara keseluruhan masih di distribusi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang jualan paling banyak AK, PG, ABK, AK-nya net sell 3,4 M. Yang masuk ada YP, market maker utamanya YP, YP-nya net buy 2,2, AVX-nya di 220. Floating loss, jadi mudah-mudahan besok untuk YP mau naikin aja, atau kalaupun turun mau jaga harga di area 206 ya. Kalau naik target price selanjutnya, ya di mana ya? Ya resistennya sih di sini kalau secara Fibonacci, cuman amannya sih untuk NICL ini kalau udah floating profit ya diamankan aja ya, jangan berharap naik lagi cukup tinggi, cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kita cek aja dari sini ya, dari tanggal 16 Januari ketika turun itu siapa yang pegang barang paling banyak. 16 Januari berarti dari kemarin Senin untuk saham NICL itu yang net buy paling banyak ini BKYP. YP ya, market maker utamanya YP, YP-nya net buy 2,9, AVG-nya di 241. Malah cukup tinggi ya, entah itu yang YP yang nyangkut ini retail atau market makernya. Kalau yang nyangkut market maker mudah-mudahan untuk saham NICL ya bisa dinaikin lagi oleh YP ke area 254 ya. Oke, itu untuk saham NICL. Mungkin ya, kalau yang udah tadi ambil di support, kalau besok naik, kalau mau sebagian diamankan ya. Tapi ada tetap disclaimer, kalau sampai jebol di bawah 206 perlu hati-hati untuk NICL, karena bisa turun lebih dalam lagi, bahkan ngejar 150-an ya kalau sampai jebol di bawah 206. Oke, itu untuk saham NICL ya. Kalau menurut saya sih besok, kalau lihat transaksi hari ini YP-nya masih nyangkut 2,2 M ya, ada kemungkinan hijau dulu ya, mudah-mudahan untuk saham NICL. Kalau nggak hijau paling harganya konsolidasi di atas 206. Mudah-mudahan ada nggak jebol aja 206 untuk saham NICL. Oke, itu untuk saham NICL. Selanjutnya kita cek saham WMUU yang hari ini naik cukup tinggi, 8% lebih ya. Untuk WMUU hari ini naik 8,7% ke level 75 ya. Kira-kira besok gimana untuk saham WMUU, dan kalau naik kira-kira target price selanjutnya ke area berapa kalau kita hitung pakai penurunan yang ini? Kayaknya kurang pas ya. Coba kita cek aja untuk transaksinya hari ini apakah disertai dengan akumulasi untuk WMUU. Hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan sebenarnya net valuasi transaksinya nggak terlalu gede-gede banget ya. Jadi ini market cap-nya nggak terlalu gede. Kalau mau entry jangan pakai duit yang gede-gede banget, takutnya nanti dikarungin. Kalau kita cek dari tanggal 16 Januari, dari kemarin Senin juga malah sedikit didistribusi, MC net sell 2M, market makernya YP, YP-nya net buy 1,4, AVG-nya di 69. Kalau kita cek dari tanggal 16 Januari, 69. Floating profit, ya untuk YP-nya floating profit, jadi perlu hati-hati. Untuk besok gimana untuk saham WMUU? Untuk transaksi hari ini, market maker utamanya masih YP ya. YP-nya net buy 140 juta aja. Cuman nggak tahu ini yang nyangkut retail atau bukan. Intinya untuk YP cenderung scalping atau trading. Jadi buat teman-teman yang mau entry di saham WMUU ya, jangan pakai yang gede, duit gede-gede yang pertama, kemudian buat scalpingan aja ya. Kalau lihat transaksi hari ini yang masuk selain BKHB, XYAT, BDEB, yang keluar ini. Gimana ya untuk besok?
Ini 174 ya, perhatikan aja besok soalnya di 174 yang ngantri di harga bidnya lumayan banyak walaupun nggak banyak-banyak banget sih. Ini malah 86 ya. Jadi untuk saham WMUU buat patokan aja gimana ya? Kita coba hitung rectangle yang ini. Siapa tahu pas. Oh ya, di sini sih kalau setelah histori ya, mau cukup tinggi untuk resistennya. Jadi buat besok, gimana ya buat patokan WMUU? Kita cek dari tanggal 16, AVG-nya si YU ada di si YP ya, AVG-nya di 69. Jadi buat patokan mungkin level 69 aja ya, kalau ada yang jaga harga di area sini 69. Berarti untuk saham WMU ada kemungkinan naik. Ya, cuman sih ya perlu hati-hatilah untuk WMU kalau udah floating profit amannya diamankan aja. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau lihat candlenya hari ini perlawanan ke bawah lumayan sih, lumayan kuat walaupun nggak dalam-dalam banget. Mungkin besok akan bentuk candle kecil mungkin ya. Soalnya agak susah juga ini menurut saya memprediksi WMUU untuk saat ini. Oke, itu untuk saham WMUU. Selanjutnya kita cek saham Elite. Elite ya, dan untuk Elite hari ini turun 4% lebih. Nggak sampai ARB sih, ke level 140. Kira-kira besok gimana untuk saham Elite? Elite ya. Untuk Elite hari ini tanggal 19. Di distribusi ya, masih di distribusi walaupun nggak terlalu banyak. Yang masuk ada CC masuk 1,5 M. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih lesu ya untuk besok Elite. Jadi ada kemungkinan bentuk candle merah kecil. Nggak sampai ARB sih kayaknya. Soalnya untuk hari ini juga nggak ARB. Kalau kita cek dari sini ketika candlenya itu merah-merah dari tanggal 13 Januari untuk saham Elite. Yang pegang barang paling banyak CC, XL, EP ya. AVG-nya CC 144 berarti floating loss. Kalau lihat transaksi hari ini sih mending besok wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Elite. Kalau menurut saya besok cenderung masih lesu, turun bentuk candle merah kecil ya, cuman kita lihat aja besok. Yang pasti untuk hari ini lebih banyak yang jualan. Hari ini tanggal 19 di saham Elite ya. Yang keluar itu ya ini YP, CP cuman CC-nya masuk 1,5, market maker utamanya YP, net sell 1,3. Ya, ini sih belum terlalu ramai untuk valuasi transaksinya. Oke, itu untuk saham Elite. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini ARB. ARB ya ke level 209. Tadi sih sempat bangun dikit dan kalau kita cek untuk warannya apakah gerak? Kayaknya masih 3, malah 4 ya. Ini warnanya malah naik 1 poin. Mudah-mudahan besok untuk BSBK bisa rebound lagi ya. Soalnya untuk warnanya 4, berarti untuk harga saat ini 200, kok 200. Berapa untuk saham BSBK hari ini 129 ya. Ya 129 itu ya pas ini hitung-hitungannya pas. Jadi yang punya waran itu nggak usah nebus ya. Percuma soalnya untuk harga warannya kan 4.
Harga penebusan 125, kalau di total 129. Jadi kalau besok turun ya warnanya nggak ada nilainya ya. Kalau sampai turun di bawah 125, coba kita cek aja transaksinya, siapa tuh hari ini udah ada yang nampung untuk saham BSBK ya. Hari ini tanggal 19 Januari secara keseluruhan ini kan ditampung oleh PG lagi. Setelah kemarin PG-nya keluar cukup banyak, cuman PG hari ini nampung nggak terlalu banyak, 5,7 M. Selain PG ada PSXI ya, XI hari ini masuk 1,4, YP masuk 1,4. Sebagian retail masuk, mungkin itu yang bikin PG nggak naikin saham BSBK ya, mungkin. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan besok BSBK bisa rebound ya, paling nggak technical rebound. Soalnya kalau besok open gap bawah untuk saham BSBK ya bisa di bawah 125. Untuk BSBK hari ini yang ngantri di harga overnya ya ini ada 159, 115, 118. Ada yang membentengi supaya nggak naik ya hari ini untuk saham BSBK. Mudah-mudahan besok terjadi technical rebound kalau open gap bawah ya. Kalau ARB, apakah ARB ya coba kita hitung aja ya, siapa tuh ARB, dan buat teman-teman yang mau coba-coba cuman resiko ditanggung sendiri ya. Kalau mau coba-coba open spekulasi buy di harga ARB sebelum market buka berarti akan open di harga 93%. Kalau ARB berarti opennya di harga 120. Di sini ya berarti di bawah 125 mungkin kalau mau spekulasi buy. Ya, ada kemungkinan kalau open di ARB sih akan open di 120. Apakah ARB atau enggak kita lihat aja besok untuk PSBK ya. Kalau enggak open di harga 120 bisa jadi bisa open di 122 ya. Biasanya sih gitu atau 121. 1 poin sebelum ARB. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Kalau menurut saya sih besok ada kemungkinan open gap bawah, habis itu mantul naik. Kita lihat aja besok.